Bagaimana teman-teman panitia? Apakah sudah bisa dimulai? Iya, Widya share screen-nya mungkin sudah bisa ditampilkan dan sudah bisa kita mulai. Oke, baik. Makfira. Oh ya, Makfira, sorry. Baik, sebelumnya saya harap kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, khusus untuk masing-masing tim. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, ingin ucapkan selamat dalam pertandingan perebutan 3 dan juara Universitas Hasanuddin. Sebelumnya perkenalkan saya Satman Fadil Muhammad selaku moderator yang akan memandu perdebatan kita pada kali ini. Pun juga telah hadir para dewan juri kita hari ini, yaitu Kak Adit, Kak Ades, dan Kak Jeral. Dan adapun kedua tim yang akan bertanding pada hari ini adalah tim Bedulu bertindak selaku tim pro, melawan tim Mekongga bertindak selaku tim kontra, dengan mosi perdebatan yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Namun sebelum memulai sesi perdebatan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan mekanisme perdebatan kita pada kali ini. Pertama, debat dibagi ke dalam 3 sesi, yakni opening statement, bidasan, dan closing statement. Kedua, opening statement dilakukan oleh pembicara 1, baik tim pro maupun tim kontra dengan waktu berbicara selama 5 menit tanpa toleransi penambahan waktu. Selanjutnya, bidasan dilakukan oleh pembicara 2 dan pembicara 3, baik tim pro maupun tim kontra dengan waktu berbicara selama 7 menit tanpa toleransi penambahan waktu. Keempat, closing statement dilakukan oleh pembicara 1 atau pembicara 2 tim kontra, dilanjutkan dengan pembicara 1 atau pembicara 2 tim pro dengan waktu berbicara selama 2 menit tanpa toleransi penambahan waktu dan tidak diperkenankan membawa argumentasi baru. Kelima, moderator akan memotong argumentasi apabila waktu pembicara memaparkan argumen telah berakhir. Keenam, pada sesi bidasan akan diberikan tanda pada fitur chat sebagai berikut. Pertama, interupsi dibuka pada awal menit ke-1 yang menandakan dimulainya waktu interupsi. Kedua, interupsi ditutup pada akhir menit ke-6 yang menandakan waktu untuk interupsi telah berakhir dan atau kesempatan interupsi telah habis. Ketujuh, interupsi hanya diperkenankan pada sesi bidasan dan dapat dilakukan dengan menyebutkan interupsi. Kedelapan, interupsi maksimal disampaikan sebanyak 3 kali dengan waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi selama 20 detik. Kesembilan, interupsi wajib diterima oleh pembicara yang sedang memaparkan argumen dan hanya boleh dijawab oleh pembicara yang sedang memaparkan argumennya. Kesepuluh, pada saat interupsi disampaikan, waktu pembicara yang sedang memaparkan argumen tetap berjalan. Dan yang terakhir, setelah pertandingan, Dewan Juri dipersilakan menyampaikan adjudikasi verbal. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Kak. Baik, oke. Sebelum saya mempersilakan kepada kedua tim untuk menyampaikan argumennya, terlebih dahulu saya persilakan kepada tim pro untuk memperkenalkan anggota timnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta kawanku dari tim kontra yang sangat kami segani. Perkenalkan, kami dari tim Bedulu bertindak sebagai tim pro pada mosi pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Perkenalkan, saya Nur Hidayah sebagai pembicara pertama yang akan membedah mosi dari segi filosofis Pancasila, dan saudari saya Erika Papa sebagai pembicara kedua yang akan membedah mosi dari segi yuridis normatif, dan dilanjutkan oleh saudari saya Anissa
Mutmainnah sebagai pembicara ketiga yang akan membedah mosi dari segi sosiologi. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra untuk memperkenalkan anggota timnya. Silakan. Baik, marilah kita belajar sejarah agar menjadi manusia terarah. Banyak penjahat keluar masuk penjara, berbuat jahat tak jerah-jerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kawan berpikir yang kami banggakan, serta para pemerhati hukum yang budiman. Perkenalkan, kami dari tim Mekongga bertindak pada posisi kontra. Saya atas nama Andi Icianti, selaku pembicara pertama yang akan mengoptik mosi perdebatan kita dalam ranah filosofis Pancasila. Sementara pembicara kedua kami, Saudara Akbar Kurniawan, yang akan membedah mosi perdebatan kita dalam ranah normatif yuridis. Dan pembicara ketiga kami adalah Saudara Muhammad Yusrizal, yang akan menjelaskan mosi dalam ranah sosiologis empiris, di mana kami akan membawa perdebatan kita kali ini dalam ranah akademik konseptual guna mengawal dialektika untuk mencapai perdebatan yang objektif dan komprehensif. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian, terima kasih. Baik. Tim telah memperkenalkan masing-masing timnya. Kepada pembicara pertama dari tim Pro, dipersilakan. Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan juri yang terhormat, serta kawanku dari tim kontra yang sangat kami segani. Secara tegas dan lugas kami menyatakan persetujuan kami terkait mosi pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Sebelum melangkah jauh dengan argumentasi kami, izinkanlah kami menyampaikan dua variabel terkait mosi perdebatan kita kali ini. Pertama, narapidana. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Dewan juri yang terhormat dan kawan berpikirku dari tim kontra, terjadinya pandemi COVID-19 yang berasal dari China yaitu di kota Wuhan lalu menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan fisik semata, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia mendapatkan dampak dimulai dari tatanan kehidupan sosial, politik, ekonomi, termasuk di dalamnya aspek hukum di masyarakat. COVID-19 yang sangat mudah menular dan menyebar mengharuskan pemerintah membuat tatanan baru dalam kehidupan di masyarakat, sehingga Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Berdasar Permen Kumham ini, pemerintah membebaskan 32.000 lebih narapidana di seluruh Indonesia. Dewan juri yang terhormat, serta kawan berpikirku dari tim kontra. Pembiaran penyebaran COVID-19 tanpa adanya upaya untuk memastikan dilakukannya tracking yang baik, testing yang merata dan rutin, serta optimalisasi protokol kesehatan dan terus membiarkan fasilitas penahanan dan pemasyarakat mengalami overcrowding akan menjadikan rutan atau lapas lingkungan yang paling berbahaya bagi penyebaran COVID. Bahaya ini tidak hanya mengancam tahanan maupun narapidana, namun juga petugas dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar fasilitas rutan atau lapas, sehingga peraturan tersebut ditetapkan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dewan juri yang terhormat, kami memiliki batasan bahwa pemberian asimilasi hanya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi, serta tidak diberlakukan bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa atau tindak pidana berat.
Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara, di dalam silah kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila kelima mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal. Dewan Juri yang terhormat, serta kolega berpikir kami dari tim kontra. Pengeluaran melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020. Selain itu bagi narapidana dan anak yang tidak terikat peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dan asimilasi dilaksanakan di rumah. Selain itu, surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Jadi, tidak semua narapidana dibebaskan. Hanya di antara mereka saja yang telah memenuhi kriteria narapidana dan anak yang dapat dibebaskan melalui asimilasi. Dewan Juri yang terhormat, serta kolega berpikir kami dari tim kontra. Kami tetap berdiri pada posisi pro karena beberapa alasan, yaitu persoalan over capacity dan antisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19. Pertama, harus dipahami bahwa over capacity lapas di Indonesia saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kapasitas lapas di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 132.000 orang. Namun faktanya, penghuni lapas ini telah mencapai 270.000 orang, sehingga dalam konteks pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tidak mungkin dilaksanakan pembatasan sosial di lapas. Kedua, harus pula dipahami bahwa lebih kurang 40.800 narapidana yang memperoleh asimilasi tersebut bukan serta-merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Narapidana yang dirumahkan tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya mereka tidak boleh keluar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat. Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan ialah memperketat pengawasan dalam memperlakukan asimilasi kepada narapidana dengan pembimbingan dan pengawasan baik kepala desa, RT maupun RW. Narapidana yang berhak mendapatkan akan dibekali ilmu atau keterampilan dalam bidang tertentu. Dan bagi narapidana yang dinyatakan masuk dalam kategori perekonomiannya rendah, maka akan diberikan bantuan dana usaha sebagai solusi dalam menghadapi sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi. Ketentuan tersebut hanya berlaku selama masa pandemi. Maka kami kembali menegaskan persetujuan kami terhadap mosi pemberian waktu telah habis. Baik, cukup. Baik, itulah tadi penyampaian opening statement dari pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan opening statement dengan waktu yang sama yakni 5 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran. Baik, terima kasih. Violate hate clausule. Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam sebuah keputusan, maka keputusan itu akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak COVID-19. Pada 2 Maret 2020, kasus pertama diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Semua instrumen negara mulai dari kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah diminta untuk bekerja maksimal menggerakkan segala upaya dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelamatkan rakyat dari penyebaran COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan kebijakan untuk mengeluarkan narapidana dan anak menjalani asimilasi di rumah agar mereka tidak tertular virus COVID-19 saat berada di dalam lapas dan rutan. Berdasarkan hal tersebutlah lahir mosi kita pada hari ini, yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Di saat perkembangan atau penyebaran COVID-19, Dewan Juri yang terhormat, kita sedang mengalami kenaikan dan masyarakat masih gagap terhadap pandemi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Wakil Kepala Polri Kemjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan pihaknya menjaring 5,7 juta pelanggaran protokol kesehatan sepanjang pelaksanaan operasi UTC, penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia.
Dengan itulah, tidak ada jaminan bahwasanya ketika narapidana kembali dimasyarakatkan, tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang memicu dirinya rentan terpapar COVID-19, karena pemerintah tidak memiliki mekanisme yang mengatur hal tersebut dalam pemberian asimilasi. Hal inilah yang kemudian tidak sejalan dengan tujuan pemberian asimilasi tersebut. Kebijakan ini kemudian menjadi lebih mengkhawatirkan Dewan Juri yang terhormat. Ketika dalam keadaan pandemi saat ini, di mana narapidana dibebaskan, tidak serta-merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang salah satunya dikarenakan susahnya mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi narapidana untuk melakukan tindakan kriminal kembali. Hal ini yang kemudian menjadi kerawanan keamanan di masyarakat. Hal ini akan dijelaskan secara terperinci oleh pembicara kedua kami dan dijelaskan kembali oleh pembicara ketiga kami. Kemudian mosi ini juga telah bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Letak ketidakadilannya adalah mantan narapidana ini belum menyelesaikan masa pidananya, yang artinya ia belum seutuhnya mampu untuk dimasyarakatkan. Sedangkan letak ketidakberadabannya adalah narapidana ketika telah diasimilasi malah membuat kesalahan yang sama di tengah masyarakat. Hal ini juga akan ditegaskan dan dijelaskan kembali oleh pembicara ketiga kami. Dewan Juri yang agung dan bijaksana, kami menentang mosi pada hari ini dengan dua landasan argumentasi utama. Yang pertama, pemberian asimilasi bagi narapidana di era pandemi COVID-19 memicu timbulnya persoalan baru, yaitu peningkatan angka kriminalitas. Yang kedua, hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemberian asimilasi dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, ketika yang menjadi latar belakang tujuan dibuatnya kebijakan ini untuk menekan laju penyebaran COVID-19, maka kami memberikan solusi yang amat solutif, yaitu yang pertama, melakukan sinergitas antara pemerintah lapas dengan pemerintah dalam perbaikan lapas untuk menciptakan ruangan-ruangan baru, guna memisahkan narapidana baru dengan narapidana lama. Yang kedua, melakukan tracking rutin setiap minggu, mensterilkan wilayah sekitar lapas, serta pemberian sosialisasi bagi narapidana tentang protokol kesehatan COVID-19. Yang dimana solusi ini akan dijelaskan secara tegas oleh pembicara kedua kami dan dijelaskan secara terperinci oleh pembicara ketiga kami. Selagi masih ada solusi yang lain dan jauh lebih efektif Dewan Juri yang terhormat dalam penanganan laju penyebaran COVID-19, maka pemberian asimilasi kepada narapidana selama pandemi COVID-19 dengan memicu begitu banyak dampak negatif bukanlah langkah terbaik untuk kita tempuh. Deretan-deretan argumentasi itulah kami menyatakan dengan tegas, lugas, serta mantap bahwasanya kami tidak setuju dengan pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian opening statement yang telah disampaikan baik dari tim pro maupun dari tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi perdebatan yang tentunya makin panas dan makin sengit dalam adu argumen dari masing-masing tim. Sesi selanjutnya yakni sesi bidasan. Maka dari itu langsung saja saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktunya 7 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat serta rekanku tim kontra. Perkenalkan saya Erika Papa sebagai pembicara kedua tim pro Bedulu yang sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkan kami membidas terlebih dahulu pernyataan kekhawatiran dari kawanku tim pro yang tidak mengetahui bahwasannya ada kebijakan dari Bapak Nugroho, pejabat PLT Dirjen Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa secara tegas disampaikan kepada mereka apabila melanggar suatu aturan disiplin tersebut, maka asimilasi tersebut akan dicabut dan mereka harus dikembalikan ke dalam lembaga pemasyarakatan dan ditambah dengan sanksi pidana atas kelakuannya selama di luar lembaga pemasyarakatan mengalami asimilasi. Dan yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kriminalitas yang dikhawatirkan oleh kawanku tim pro. Seorang pakar kriminologi
Lepot Sudaryono dalam diskusinya menyampaikan bahwa data selama tahun 2020 angka kejahatan revisis adalah 0,05%, di mana angka ini justru turun dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, asimilasi sendiri dimaksudkan dalam dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020. Asimilasi ini yang disebutkan adalah dirumahkan, bukan sewenang-wenang dibebaskan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memasuki ranah argumentasi kami. Kata asimilasi sendiri telah dijelaskan oleh pembicara satu kami tadi. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2019 atas perubahan dari nomor 3 tahun 2018 dalam pasal dan juga dalam pasal 1 nomor 10 tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, landasan kami dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan tentang syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan COVID-19 yang telah disahkan oleh Menteri, yaitu silahkan. Kawanku dari tim Pro tidak mengetahui bahwasanya pada data di lapangan bahwasanya narapidana yang diberikan asimilasi justru kembali melakukan tindak pidana kriminal. Bukankah ini merupakan hal yang tidak beradab? Bagaimana tujuan utamanya, tujuan asimilasi adalah untuk mencegah penyebaran virus, tetapi pada faktanya kembali melakukan yang namanya kriminalitas. Sekian. Cukup. Baik. Kembali lagi Dewan Juri yang terhormat, bahwasanya kawanku dari tim Pro tidak mengetahui semua data yang telah ada, yang telah saya sampaikan. Bahwasanya 0,05% dari 40.800 narapidana yang telah dibebaskan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya keputusan Menteri nomor MHH-PK 010404 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dalam rangka pencegahan COVID-19, menurut kami dapat juga meminimalisir dana negara. Silahkan. Interupsi. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya kawanku dari tim Pro tidak memiliki data yang valid mengenai tindakan kriminal yang kembali dilakukan oleh mantan narapidana yang diberikan asimilasi oleh pemerintah. Bahwasanya kami mendapatkan data dari Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat hingga 3 Juni 2020 sebanyak 160 narapidana yang merupakan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana kembali. Terima kasih. Baik, Dewan cukup. Juri yang terhormat, kawanku dari tim Pro mengatakan adanya 100 lebih tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang telah diasimilasi. Dewan Juri yang terhormat, 100 lebih dibandingkan 40.800. Instruksi Dewan Juri yang terhormat. Silahkan. Jika yang kemudian menjadi tujuan adalah menghindarkan atau menekan laju penyebaran COVID-19, maka pemberian asimilasi bukanlah solusi yang tepat untuk kita ambil. Sejatinya pemberian asimilasi memberikan dampak begitu negatif, maka izinkanlah saya menantang tim Pro untuk membuktikan apa efektivitas dalam pemberian asimilasi di tengah wabah COVID-19. Terima kasih. Baik, kami akan menjawabnya di argumentasi kami selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, seorang menteri bukanlah orang yang tidak berpendidikan, bukan? Seorang menteri tidak memberikan sebuah kebijakan tanpa pertimbangan. Jadi pemberian asimilasi tidak serta-merta melainkan memiliki syarat yang sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara satu kami tadi. Dewan Juri yang terhormat, terkait peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 sangat jelas dengan adanya pembatasan kami, yaitu pemberian asimilasi tidak berlaku bagi narapidana korupsi dan narapidana teroris. Dewan Juri yang terhormat, masih terkait dengan argumentasi kami sebelumnya bahwasanya surat keputusan asimilasi yang telah diterbitkan Kepala Lapas, Kepala LPKA, Kepala Rutan, juga asimilasi yang dilaksanakan di rumah yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 yang mengingat pada pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan niat baik untuk pencegahan COVID-19 karena hukum tertinggi adalah kesehatan masyarakat, salus populi suprema lex exto. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dalam 231 narapidana se-Indonesia yang sangat over kapasitas dari 40.800 yang telah diberikan asimilasi namun tetap saja dianggap over kapasitas, dan hal itu sangat jelas tidak dapat dilakukan social distancing dan melakukan protokol kesehatan dalam kondisi yang over kapasitas dan melebihi standar. Dewan Juri yang terhormat, adapun surat edaran dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 516
PK 010406 tahun 2020 tentang mekanisme pelaksanaan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tadi, dan didukung pula pada surat perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PASKP 04010669 yang berisi tentang pelaksanaan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dalam rangka pencegahan COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, dalam menjawab tadi interupsi dari kawanku tim kontra, bahwasanya ada solusi kami ini memperketat pengawasan dalam memperlakukan asimilasi kepada narapidana dengan bimbingan dan pengawasan oleh kepala desa, RT, dan RW. Dan narapidana yang berhak mendapatkan edukasi serta pelatihan keterampilan minat bakatnya dalam bidang tertentu, dan bagi narapidana yang dinyatakan masuk ke dalam kategori perekonomian yang rendah dibantu dana usaha sebagai solusi dalam menghadapi sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi. Ketentuan ini Dewan Juri yang terhormat hanya diberlakukan selama pandemi. Terima kasih lawan bicara kawan terbaik kami dalam berpikir. Baik, itulah tadi argumentasi yang telah disampaikan dari pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya dengan waktu yang sama, yakni 7 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Siap, terima kasih. Error humanum est trup in error perseverer. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya pada perdebatan kali ini yang bertindak sebagai pembicara kedua tim kontra membawa perdebatan kita ke ranah normatif yuridis demi terciptanya perdebatan yang objektif dan komprehensif. Namun jauh sebelum melangkah ke bangunan argumentasi, izinkanlah saya membidas beberapa kesalahan berpikir dari tim pro. Tim pro tadi mengatakan bahwasanya ini tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa tim pro mengatakan bahwasanya kita lihat data dan fakta di lapangan bahwasanya narapidana yang diberikan asimilasi justru malah melakukan kembali kriminalitas. Bukankah ini justru yang dikatakan tidak beradab, Dewan Juri yang terhormat? Dewan Juri terhormat, ini data akan dibawakan oleh pembicara ketiga kami nantinya. Kemudian apalah guna peraturan yang digaungkan oleh tim pro apabila berbanding terbalik dengan fakta yang ada? Kawanku sangat mengagumkan peraturan, tetapi peraturanlah bukanlah kitab suci. Interupsi, silakan. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reinhard Silitonga menyatakan bahwa Indonesia tingkat narapidana yang mengulangi kejahatannya saat diberikan asimilasi sangat rendah dibandingkan negara lain, yaitu hanya 0,5% dari total 40.800 narapidana yang mendapat hak asimilasi tersebut. Kawanku dari tim pro lupa bahwasanya tujuan dari pemberian asimilasi adalah mencegah virus corona, mencegah penyebaran virus COVID-19. Untuk itu apalah gunanya memberikan asimilasi? Ternyata memberikan dampak. Interupsi, silakan. Silakan. Saudaraku dari tim kontra mengatakan bahwa hal ini sebagai tempat penyeluruhan bahwa untuk menghilangkan untuk mencegah virus corona, bahwa justru pemberian asimilasi ini sangat efektif karena kita lihat bahwa bahwa kapasitas lapas ini sangat over dan ini menjadi tempat penyebaran COVID terbaru dan bukan hanya napi. Waktu telah habis, cukup. Pegawai yang bekerja di lapas. Cukup. Kawanku dari tim pro tampaknya sangat terburu-buru dalam memberikan interupsi karena itu akan saya bahas dalam memberikan solusi di akhir nantinya. Nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Lalu munculnya peraturan melalui Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melakukan kebijakan untuk mengeluarkan narapidana menjalani asimilasi di rumah agar mereka tidak tertular virus COVID-19 saat berada di dalam lapas. Kami secara tegas menolak mosi hari ini. Dewan Juri yang terhormat. Interupsi, silakan. Masyarakat silakan Tuanku. Dewan Juri yang terhormat, pemberian hak asimilasi telah diberlakukan bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19. Yang itu artinya jika pemberian hak ini tidak dilaksanakan, akan memangkas dan memasung hak dari narapidana yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat untuk memperoleh hak asimilasi atas dirinya. Kawanku dari tim pro lagi-lagi lupa bahwasanya memang itu telah diatur sebelum adanya COVID-19. Tetapi pada saat
Tujuan dari pemberian asimilasi pada saat ini adalah mencegah adanya virus COVID-19, yang mana solusi yang akan saya berikan ada terdapat di argumen saya di akhir nanti. Dewan Juri yang terhormat, pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19 adalah bukan langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah, karena hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru yang mana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri. Secara tidak langsung kami menjawab pertanyaan dari tim pro. Narapidana belum bisa dikembalikan ke masyarakat karena belum menyelesaikan masa pidananya. Ditakutkan nantinya akan muncul tindak pidana kembali yang dilakukan oleh narapidana tersebut. Hal tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang saat ini carut-marut di tengah pandemi COVID-19, hidup susah sehingga menjadikan potensi kriminalitas sangat rawan terjadi. Maka tak heran sejumlah narapidana yang telah diberikan asimilasi nekat berulah kembali. Nah, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru karena saat para napi dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja hal ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, serta keamanan yang akan dijelaskan oleh pembicara ketiga kami. Dewan Juri yang terhormat, dari sederet kasus, kami mengambil contoh seorang napi yang mendapat asimilasi pada 6 April lapas kelas 2 Pontianak. Dia bersama 2 orang tersangka lainnya mencuri ponsel. Napi yang mendapat asimilasi tersebut tak hanya sekali melakukan aksinya, tetapi setidaknya sudah 4 kali setelah mereka bebas. Kemudian hal ini akan dilanjut bahas secara lanjut oleh pembicara ketiga kami, Dewan Juri yang terhormat. Pidana di tengah wabah COVID-19 yang memberikan berbagai masalah baru di tengah masyarakat tentu tidak sejalan dengan tujuan pemberian asimilasi dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, bahwa apakah para pidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar, sehingga pembebasan narapidana tersebut justru menjadi keresahan di tengah masyarakat. Ini dibuktikan dengan jejak pendapat yang kami himpun dari Kompas menyatakan bahwasanya 24,6% setuju dan 71,2% mayoritas responden menyatakan tidak setuju terhadap pembebasan narapidana. 10% yakin dan 86,8% menyatakan tidak yakin bahwa pembebasan narapidana mampu mencegah penularan COVID-19 di lapas. 91% merasa khawatir, sementara hanya 6% yang tidak khawatir pembebasan narapidana dapat memunculkan kriminalitas baru. Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, ini mengindikasikan bahwasanya terjadi kerisauan dan kekhawatiran di tengah masyarakat akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu membebaskan narapidana dengan dalih mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas. Perlu kami tegaskan, Dewan Juri yang amat terpelajar, bahwa selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak narapidana yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang mana dalam ayat pertama terkandung beberapa kewajiban negara untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan. Hal inilah yang semestinya yang dilakukan oleh negara, bukan malah memberikan asimilasi yang akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Untuk itu, Dewan yang Juri yang terhormat, kami akan menjawab pertanyaan dari tim pro dan memberikan solusi yang sangat solutif, yaitu yang pertama, melakukan sinergitas antara pengurus lapas dengan pemerintah dalam perbaikan lapas untuk menciptakan ruangan-ruangan baru guna memisahkan narapidana baru dengan narapidana lama. Yang kedua, ada melakukan tracking rutin setiap minggu, mensterilkan wilayah lapas dan membatasi. Baik, cukup. Waktu telah habis. Terbaik kami dalam berpikir. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktunya 7 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan, Dewan Juri yang kami hormati, kawanku dari tim kontra yang sangat kami segani, serta para pemerhati hukum yang sempat hadir dalam ruang perdebatan kali ini. Sebelum kami memasuki ranah argumentasi kami, izinkan kami membidas kesalahan berpikir dari kawanku tim kontra, bahwasanya para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan begitu saja, melainkan harus memenuhi beberapa syarat substansif dan administratif serta ketentuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga bukan merupakan kebijakan baru, melainkan sebuah kebijakan yang selalu dilaksanakan pada setiap tahunnya. Hanya saja dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka pembebasan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan agar narapidana mendapatkan hak-haknya, yaitu hak asimilasi bagi narapidana yang memenuhi syarat dan hak kemanusiaan untuk melindungi dan terjamin dari penyebaran COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami untuk memasuki ranah argumentasi kami.
Sesuai yang dipaparkan oleh pembicara kedua kami dari tim Pro, bahwasanya sesuai peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan COVID-19 yang disahkan dan ditandatangani oleh Menteri Yasona Lawli pada 30 Maret 2020. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana didasari dengan adanya wabah COVID-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam lembaga permasyarakatan. Yang ini tentunya menjawab dari keresahan-keresahan yang disampaikan oleh kawan tim kontra. Merespon adanya pandemi global yang turut masuk ke dalam Indonesia, Menteri Yasona Lawli membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi COVID-19 ini dengan alasan yang senada dengan instruksi yang diberikan oleh Dewan HAM PBB Michelle Bachelet dalam keterangan tertulisnya di Jenewa bahwa kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana dalam bentuk kemanusiaan. Interupsi, silakan. Dewan Juri yang terhormat, tampaknya tim Pro lupa bahwasanya apalah guna peraturan jika berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Tujuan sebenarnya pemberian asimilasi adalah mencegah virus COVID-19. Bukankah dengan mencegah virus COVID-19 tujuan utamanya, tetapi dalam praktiknya banyak terjadi kriminalitas yang terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, kekhawatiran dari kawan tim kontra akan kami jawab pada penjelasan argumen kami selanjutnya. Saya lanjut bahwa sebab risiko penyebaran COVID-19 ini akan lebih rentan dalam lembaga permasyarakatan. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini juga dilatar belakangi dan adanya rekomendasi dari World Health Organization atau WHO dan United Nations Office on Drugs and Crime. Berdasarkan hasil identifikasinya bahwa overcrowding yang terjadi di dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Bisakah saya Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menantang tim dari tim Pro untuk membuktikan apakah efektivitas dari pemberian asimilasi ini kepada narapidana dapat dan mampu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, hingga hari ini penyebaran COVID-19 terus saja meningkat dan kegagapan masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak menjamin hal tersebut. Baik, cukup. Waktu telah habis. Dewan Juri yang terhormat, data-data mengenai hal tersebut akan kami jawab pada penjelasan kami selanjutnya. Saya lanjut, hal itu sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh pemerintah bahwa pemberian asimilasi merupakan langkah tepat, sebab jika tidak, narapidana berpotensi terkena wabah COVID-19 yang bisa saja menginfeksi lapas dan menimbulkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan, mengingat over capacity di lapas tidak memungkinkan narapidana menerapkan physical distancing. Karena berdasarkan laporan bahwa Indonesia yang memiliki 500 lapas dan rumah tahanan. Dewan Juri yang terhormat, apa kawanku dari tim Pro dapat memberikan data yang valid bahwasanya semua narapidana yang diberikan asimilasi sudah memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan oleh pemerintah? Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM tentunya sebelum mengambil kebijakan telah mempertimbangkan dampak dan apa yang akan ditimbulkan dari pemberian asimilasi ini. Mereka juga tidak serta-merta memberikan asimilasi ini kepada semua narapidana, karena sesuai catatan pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 bahwa yang diberikan kesempatan untuk mendapat hak asimilasi hanya mereka yang memenuhi kualifikasi dan syarat. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Indonesia menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki 520 lapas dengan kemampuan kapasitas 132.107 orang. Namun faktanya tercatat total penghuni lapas sebanyak 27.231. Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya Indonesia, negara-negara terdampak COVID-19 lainnya sudah lebih dulu mengambil langkah pemberian hak asimilasi. Seperti Jerman memberikan asimilasi kepada 1.000 tahanan, Amerika Serikat 2.000 narapidana dari penjara federal, Iran membebaskan 95.000 tahanan, Brasil sebanyak 34.000 tahanan, dan banyak negara lainnya. Penghuni lapas yang sangat banyak dan melebihi kapasitas mengakibatkan pengamanan tidak seimbang. Di Indonesia sendiri rata-rata satu orang sipir mengawasi 34 narapidana. Sedangkan jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, di Australia satu sipir mengawasi 2 napi, di Brunei Darussalam satu sipir mengawasi 1 orang napi, dan di Malaysia satu sipir mengawasi 3-4 orang napi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Prahesti Pandawangi mengungkapkan bahwa bahkan sebelum adanya COVID-19 kondisi di dalam lapas sudah sangat menyedihkan. Dewan Juri yang terhormat, di samping COVID-19 para napi dan tahanan juga rentan terpapar penyakit kesehatan karena overkapasitas. Contohnya di lapas 2A Salemba tercatat 37 orang terkena HIV/AIDS, 13 orang terkena TBC, dan untuk penyakit lainnya menyentuh 525 orang terjangkit. Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Buni mengungkapkan
mengungkapkan ada sekitar 1.000 penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah DKI Jakarta yang terjangkit penyakit hepatitis C. Yang artinya dapat kita tarik benang merah bahwa apabila penghuni terjangkit dengan penyakit-penyakit lain yang mempengaruhi kondisi imun, maka presentasi kerentanan untuk tertular COVID-19 semakin tinggi. Akhir Agustus lalu, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan dan Institute for Criminal Justice Reform merilis bahwa temuan beberapa kasus COVID-19 di sejumlah lapas dan rutan di Indonesia. Tercatat ada 11 lapas yang terpapar COVID-19, diantaranya yaitu Lapas Kelas 1 Surabaya, Lapas Kelas 2A Subang, Lapas Kelas 2A Jambi, Lapas Perempuan Kelas 2A Sungguh Minasa, Lapas Terbuka Kelas 2 Pasanan, dan yang dimana per 17 September 2020 dilaporkan ada 184 WBP serta 31 petugas yang terjangkit. Itu tentunya menjadi jawaban atas kekhawatiran kawanku dari tim kontra yang mengatakan bahwa pemberian asimilasi ini tentunya bukan menjadi jalan keluar. Sedangkan pada faktanya jika mereka tidak mendapat asimilasi itu tentunya akan menjadi penyebab dari COVID-19 yang semakin bertambah, sebab di dalam rutan saja ada banyak penyakit-penyakit yang memungkinkan kondisi imun mereka yang menurun sehingga memungkinkan terjadinya pemaparan COVID-19 yang meningkat. Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan solusi yang kami tawarkan, kami dengan lugas dan jelas menyatakan posisi yang sangat setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Baik, itulah tadi penyampaian argumentasi dari pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan bidasan dan argumentasinya dengan waktu yang sama, yakni 7 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Lex regis superflua, pugnantia incongrua. Hilang anunya, share screen-nya. Moderator mungkin bisa di-cut dulu. Iya, untuk pembicara 3 dari tim kontra, ditahan dulu. Padel karena Padel yang iya? pegang host mungkin bisa dialihkan ke Ayu karena yang jadi teknisi tadi itu bermasalah jaringannya. Mungkin Ya, baik. alihkan dulu hostnya ke Ayu supaya dia bisa share screen.
Bagaimana? Sudah bisa dilanjut? Teman-teman panitia? Sabar-sabar ya. Oke, sudah bisa. Oke, baik. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktunya 7 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Lex regis superflua, pugnantia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada perdebatan kali ini, izinkan saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan membawa perdebatan kita ke ranah sosiologis empiris. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkan kami terlebih dahulu memberikan bidasan-bidasan terhadap kesalahan berpikir dari kawanku tim pro. Dewan juri yang terhormat, kawanku dari tim pro tidak bisa memberikan data yang valid bahwasanya narapidana yang diberikan asimilasi telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, Dewan juri yang terhormat, kawanku dari tim pro tidak memahami mosi kita pada hari ini, yaitu bahwasanya kita hanya membatasi pada wabah COVID-19, tapi pada dasarnya kawanku dari tim pro membawa penyakit lain yang dimaksudkan dalam argumennya tadi. Kemudian poin yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, yaitu solusi yang diajukan oleh kawanku dari tim pro tidak menjelaskan secara terperinci bahwa solusi yang mereka tawarkan dapat berjalan dengan efektif. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekanku yang amat terpelajar, sekali lagi kami menegaskan sangat tidak menyetujui terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19 bukanlah langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah, karena sejatinya hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru yang dimana akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri, sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekanku yang amat terpelajar. Pemberian asimilasi bagi narapidana dalam keadaan pandemi seperti ini membuat narapidana yang mendapatkan asimilasi akan sangat berpotensi kembali melakukan tindak pidana lagi. Hal ini dikarenakan pemberian asimilasi terhadap narapidana tidak akan menimbulkan efek jerah bagi mereka, yang disebabkan mereka belum menjalani hukuman yang diberikan kepada mereka sepenuhnya. Padahal dalam teori pemidanaan Interupsi, silakan. Silakan saudaraku. Terhormat, kawan berpikirku dari tim kontra sepertinya tidak memahami bahwa data yang kami berikan terkait penyampaian dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham terkait narapidana yang terjangkit hepatitis C merupakan data yang valid mengenai bahwa jika narapidana memiliki kondisi imun yang sangat tidak stabil, maka memungkinkan presentasi kerentanan tertular COVID-19 pun semakin tinggi. Dewan juri yang terhormat, nampaknya kawanku dari tim pro tidak memahami mosi kita pada hari ini, bahwasanya kita hanya membatasi pada wabah COVID-19, bukan penyakit lain. Lanjutkan argumentasi kami, padahal dalam teori pemidanaan itu sendiri, menurut Solehuddin, salah satu tujuan pemidanaan yang memberikan efek, yaitu memberikan efek jerah bagi pelaku, guna ketika dimasyarakatkan tidak akan kembali melakukan tindak pidana. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekanku yang amat terpelajar. Silakan saudaraku. Dewan juri yang terhormat, kondisi narapidana yang tentunya tidak stabil atau memiliki kondisi imun yang tidak baik tentunya menjadi poin penting atau menjadi objek terkait dengan penularan COVID-19. Kawanku dari tim pro tidak memahami sepertinya terkait hal itu. Dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, nampaknya jika kemudian narapidana tersebut diasimilasi, bahwasanya diasimilasi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia akan kembali terjangkit COVID-19 karena penyakitnya tersebut bukan hanya di dalam lapas, tapi juga ketika dikembalikan dia akan kemungkinan besar akan terjangkit ketika dikembalikan di rumahnya tersebut. Oke, melanjutkan. Silakan saudaraku. Dewan juri yang terhormat, justru tidak efektif jika pemberian asimilasi tidak diberikan karena dilihat bahwa adanya over kapasitas yang sangat melebihi Dewan juri yang terhormat, dan pun di sini asimilasi dalam dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tidak mungkin diberlakukan sampai saat ini jika ada yang tidak sesuai, Dewan juri yang terhormat.
pun asimilasi di sini yang dimaksud dirumahkan. Waktu telah habis, cukup. Dewan juri yang terhormat, interupsi dari kawanku tim pro akan saya sampaikan pada pemberian solusi kami nantinya. Melanjutkan argumentasi kami bahwasanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh pembicara bahwasanya karena kondisi ekonomi yang sangat tidak baik-baik saja di tengah pandemi saat ini, di mana lapangan kerja sangat sulit untuk didapatkan sehingga sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itulah yang mendorong narapidana yang mendapatkan asimilasi melakukan tindak pidana kembali. Narapidana yang diasimilasi pun tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam pembinaan dalam lapas terkait bagaimana ia memulai usahanya. Padahal ia dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi ini. Terlebih dalam skema paket kebijakan bantuan prakerja yang digulirkan oleh pemerintah tidak menyebutkan mengenai bantuan prakerja bagi para mantan narapidana yang telah dibebaskan. Kondisi ini bukan tidak mungkin, justru menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya kasus pidana yang kembali dilakukan oleh narapidana asimilasi karena tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekanku yang amat terpelajar. Adapun tindak pidana yang dilakukan yaitu secara bervariasi seperti pencurian, kekerasan, hingga menjadi kurir narkoba. Walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi mantan narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Di mana ketika narapidana keluar ke penjara, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan tindak pidana kembali. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia. Silakan saudaraku. Dewan juri yang terhormat, kekhawatiran kawanku dari tim kontra sangat over, Dewan juri yang terhormat. Di sini ada pernyataan PLT Dirjen Pemasyarakatan Nugroho bahwasannya secara tegas disampaikan jika terjadi pelanggaran di luar asimilasi tersebut dapat dicabut dan akan diberikan akan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan. Dewan juri yang terhormat. Terima kasih. Baik, Dewan juri yang terhormat, hal itu akan saya jawab pada poin interupsi selanjutnya. Yaitu bahwasanya berdasarkan data yang kami dapatkan dari Kepolisian Republik Indonesia telah mencatat hingga 3 Juni 2020 sebanyak 160 narapidana yang merupakan narapidana yang mendapatkan asimilasi dari pemerintah kembali melakukan tindak pidana. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami kembali mempertegas solusi yang amat solutif yang kami tawarkan, yaitu yang pertama melakukan sinergitas antara pengurus lapas dengan pemerintah dalam perbaikan lapas untuk menciptakan ruangan-ruangan baru guna memisahkan narapidana baru dengan narapidana lama. Dengan adanya sinergitas dari pemerintah, tentu saja hal ini dengan mudah dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan tracking rutin setiap minggu, yaitu dengan cara melakukan rapid test dan swab test bagi narapidana untuk lebih memastikan kondisi mereka. Selain itu, mensterilkan wilayah sekitar lapas dengan menyemprotkan disinfektan, membatasi jadwal besuk maksimal 1 jam dalam sehari, serta memberikan sosialisasi bagi para napi tentang protokol kesehatan COVID-19. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, kami kembali menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap sangat tidak menyetujui terhadap mosi pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Baik, itulah tadi penyampaian bidasan serta interupsi terhadap argumentasi pada sesi bidasan yang telah disampaikan baik dari tim pro maupun dari tim kontra. Selanjutnya kita akan memasuki sesi closing statement. Untuk itu langsung saja saya persilakan kepada pembicara pertama atau pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktunya 2 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya. Jelas. Kepada pembicara pertama atau pembicara kedua? Iya, Kak. Iya, terdengar dengan jelas. Oke. Iya. Dengan jelas. Silakan. Dari lapas itu sendiri, sejatinya pemberian asimilasi bukanlah solusi yang tepat, saudaraku. Untuk mengendalikan setiap bencana wabah, maka pemberian asimilasi bukanlah langkah terbaik. Bagaimana jika COVID-19 ini terjadi untuk 2 tahun ke depan? Apakah pemberian asimilasi lagi yang ditawarkan Dewan Juri yang terhormat?
Dewan Juri yang terhormat, sejatinya solusi yang ditawarkan rekanku dari tim pro hanya solusi sementara dan bukan solusi bijak untuk kita ambil. Solusi yang jauh lebih efektif harusnya perbaikan lapas dan perluasan, seperti melakukan sinergitas antara pengurus lapas dengan pemerintah dalam perbaikan lapas itu untuk menciptakan ruangan-ruangan baru guna memisahkan narapidana baru dengan narapidana lama. Agar apa? Agar narapidana lama ini tidak mudah terpapar COVID-19. Inilah langkah nyata yang harusnya kita ambil dalam penanganan penyebaran COVID-19 yang sejalan dengan tujuan pemberian asimilasi ini. Karena kita ketahui bersama, pemberian asimilasi memicu peluang munculnya permasalahan baru di masyarakat. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan hal ini, tim pro tidak lagi memiliki landasan yang kuat untuk mengamini mosi kita pada hari ini. Rekan pun mengagungkan adanya sanksi yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak kejahatan. Bukankah hal ini memicu persoalan baru Dewan Juri yang terhormat? Dengan data yang diberikan oleh pembicara ketiga kami, sudah jelas dan menjadi bukti nyata bahwasanya dengan adanya aturan, maka dengan mudah para narapidana untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Rekan-rekan pun tidak menjawab apa yang menjadi pernyataan kami Dewan Juri yang pertanyaan kami dan tantangan kami Dewan Juri yang terhormat, yaitu data yang mana yang menunjukkan bahwasanya pemerintah telah menerapkan syarat yang sesuai untuk pemberian asimilasi di tengah wabah COVID-19 dan tidak terjadi pelanggaran di dalamnya. Serta Dewan Juri yang terhormat, atas dasar apa tim kontra mengatakan hal ini sudah efektif dalam penanganan laju penyebaran COVID-19, sedangkan data yang saya bawakan sebelumnya sudah jelas bahwa hingga saat ini penyebaran COVID-19 masih terus saja meningkat karena kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu bagaimana rekan-rekanku kemudian membuktikan adanya kebutuhan atau necessity, dan bagaimana hal ini merupakan sesuatu yang proporsional untuk memberikan efek yang efektif untuk memenuhi tujuan pemberian asimilasi di tengah wabah COVID-19. Namun solusi yang kami tawarkan adalah Dewan Juri yang terhormat, solusi yaitu memberikan solusi permanen, yaitu memberikan sinergitas antara pengurus lapas dengan pemerintah dalam perbaikan lapas untuk menciptakan ruangan-ruangan baru guna memisahkan narapidana baru dengan narapidana lama. Cukup, waktu telah habis. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Waktu telah habis, cukup. Cukup kepada tim kontra, cukup. Waktu telah habis. Baik, itulah tadi penyampaian closing statement dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara satu atau pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan closing statement. Waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Dewan Juri yang terhormat, telah melalui proses perdebatan yang panjang, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung perdebatan. Dan kami selaku tim pro untuk kesekian kalinya tetap berpegang teguh pada keberpihakan kami terkait pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Di tengah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada atau overcrowding, keadaan seperti ini yang menyebabkan kebijakan kesehatan seperti physical distancing tidak dapat diterapkan di dalam lapas. Oleh karenanya, asimilasi di rumah merupakan sebuah upaya hukum yang tepat di tengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia dikarenakan COVID-19. Jika asimilasi ini dilarang, maka kita tidak menghargai nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, justru efektif pemberian asimilasi ini sangat efektif karena kita lihat lagi bahwa kapasitas ini sudah sangat over. Dan ini menjadi tempat penyebaran COVID terbaru dan bukan hanya napi yang dapat tertular, tetapi semua pegawai yang bekerja di lapas untuk menghadapi adanya lonjakan, maka harus diberlakukan asimilasi. Oleh karenanya, segala keresahan dari tim kontra, kami memberikan sebuah solusi bahwa kita harus memperketat pengawasan dalam memperlakukan asimilasi kepada narapidana dengan pembimbingan dan pengawasan, baik kepala desa, RT maupun RW. Selain itu, narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi akan dibekali ilmu atau keterampilan dalam bidang tertentu, dan bagi narapidana yang dinyatakan masuk dalam kategori perekonomiannya rendah, maka akan diberikan bantuan dana usaha sebagai solusi dalam menghadapi sulitnya mencari pekerjaan di tengah pandemi. Ketentuan tersebut hanya berlaku selama pandemi. Maka kami kembali menegaskan persetujuan kami terhadap mosi pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah COVID-19. Oleh karenanya, berdasarkan argumentasi dasar kali ini, maka kami mengajak tim pro untuk menjadi tim kontra untuk menjadi pelangi, di mana pelangi saja dapat selalu menjadi laskar, maka jangan biarkan hujan mencakar-cakar keadilan. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Cukup. Baik.
Setelah penyampaian closing statement dari tim pro dan tim kontra yang telah menandakan bahwa telah berakhirnya perdebatan kita pada hari ini. Maka dari itu selanjutnya kita akan memasuki sesi adjudikasi verbal dari masing-masing dewan juri kita pada hari ini. Maka dari itu pertama langsung saja saya persilakan kepada Kak Ades untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Silakan Kak. Baik, pertama saya mengucapkan selamat. Kalian adalah tim yang sangat keren-keren. Untuk tampilkan itu merupakan sebuah kebanggaan dan ternyata Edik 2020 itu sangat-sangat keren. Bagaimana nanti kalau dia sudah bisa masuk ke Leda, kakak Leda pasti akan semakin keren nantinya. Saya mau tanya, tim Bedulu dengan tim Mekongga itu kakak-kakak yang latih siapa? Kalau Mekongga Kak Fikran Kak. Kalau Bedulu Kak Nur Alang Kak. Kalau Bedulu, kalau saya mau apresiasi kakak-kakaknya, karena kalian hebat, kalian bisa mempersembahkan tim ini tampil. Teman-teman kan ini pertama kalinya ya ikut lomba debat hukum. Nah, apa yang kalian tampilkan itu benar-benar sungguh saya sangat apresiasi karena sudah hampir mirip-mirip orang-orang yang itu di low fair. Nah, tetapi teman-teman jangan lebih padat dan tidak bisa dipatahkan lagi. Contohnya tadi, teman-teman itu semestinya menampilkan data-data bahwa ini efektif. Nah, dari tim kontra bilang, oh ini tidak efektif, data-data yang perlu ditampilkan itu semestinya lebih terperinci lagi dan spesifik agar tidak ada lagi yang sanggah bahwa oh ini tidak valid atau itu tidak sesuai seperti apa yang terjadi secara faktual di lapangan. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan pendapat-pendapat doktrinal dari para ahli agar argumennya itu lebih substansial lagi. Atau pembicara dua juga mungkin lebih baik jika mengaitkannya dengan undang-undang terkait, contohnya seperti Undang-Undang Nomor 12 1995 atau peraturan pemerintah terkait yang berkaitan dengan mosi itu. Nah, kemudian mungkin juga lebih baik jika interupsi yang diberikan oleh lawan itu langsung dijawab, jangan bilang oke nanti kami akan jawab ketika di poin argumen selanjutnya, agar clear case tersebut dan tidak di-repeat lagi interupsinya. Kemudian saya menunggu ketika pembicara kedua dan pembicara ketiga itu menyampaikan argumennya, saya menunggu dia lebih mengelaborasi solusi yang telah dia tampilkan. Bukan lagi solusi yang sudah dijelaskan di pembicara pertama tadi. Jadi contohnya, kalau misalnya solusi yang kami tawarkan itu seperti ini, maka kami dapat menjamin bahwa efektivitas dari implementasi solusi baru itu seperti ini, gini. Seperti itu. Kemudian, jika teman-teman juga dijelaskan lebih komprehensif dari pembicara ketiga bahwa sebenarnya fungsi dari pemidanaan itu sendiri, fungsi dari pemidanaan itu seperti ini, itu yang perlu itu seperti ini karena kan asimilasi ini sudah ada dari dulu. Namun lapas masih selalu overkapasitas. Berarti jawabannya adalah bukan hanya asimilasi saja, melainkan kebijakan pemerintah yang selama ini sedikit-sedikit orang di penjara, semua orang mau dikasih masuk ke penjara. Jadi bagaimana penjara tidak penuh seperti itu lebih kesederhananya. Tapi apa yang teman-teman tampilkan ini sudah sangat keren dan saya sangat bangga. Karena saya dulu tidak sehebat teman-teman sekarang. Apalagi pembicara satunya, dia keren sekali. Mirip nih kakak-kakak yang ada di debat MK. Selamat, semangat. Mungkin itu dulu moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak terkait adjudikasi verbalnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Adit untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Kepada Kak Adit saya persilakan.
Ya, suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, serta salam-salam yang baik buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya karena telah diberikan ruang bagi saya untuk kembali menjadi juri dalam tiap tahunnya di kurikuler debat hukum dan konstitusi yang diadakan oleh Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sebelum saya menyampaikan penilaian saya terhadap teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan memberikan apresiasi kepada teman-teman karena telah sampai ke babak perebutan juara 3 yang seperti dikatakan oleh Ades tadi, kalian telah menampilkan suatu bentuk teknik berdebat yang sudah dibilang tinggal dipoles sedikit lagi untuk bisa diterjunkan ke dalam lawfare atau debat tingkat nasional. Jadi jika ingin mengasah lebih lanjut, silakan belajar di kakak-kakaknya di Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum untuk lebih mengasah dan bisa berkompetisi dan merasakan dunia debat yang lebih luas lagi. Ya, jadi dari ketiga juri ini juga saya ucapkan selamat bertemu lagi adik saya Ades. Jadi Ades ini, kalau teman-teman belum tahu, Ades ini juara 1 debat MPR ya, tingkat regional. Kalau kalian mau tahu, dan mungkin kalian sering melihat di kegiatan pembinaan mahasiswa hukum, Ades ini ketua DPM yang sebentar lagi akan demis atau turun jabatan karena entah dia mau melanjutkan lagi atau mau mengurus skripsinya. Kemudian ada satu orang lagi yang kalau kalian lihat matanya sipit-sipit, nah itu teman saya, saudara Geral ya, yang wajahnya tadi ada sekarang tidak ada. Jadi Geral ini teman saya, teman seperjuangan waktu di Semarang selama 2 tahun ya di Ponegoro Lawfare, dan terakhir itu di debat Mahkamah Konstitusi di Universitas Muhammadiyah Malang dan di Cisarua Bogor pada waktu itu. Jadi Gerald ini tidak akan pernah bertim dengan orang lain kecuali dengan saya, begitu loh. Karena teman berkelianya cuma saya, Gerald ini. Nanti akan kalian paham kenapa tidak ada tim yang lain yang mau sama Gerald kecuali saya. Kalian akan lihat bagaimana pemaparan Gerald nanti ya. Oke, jadi mosi pada hari ini yaitu tentang pemberian asimilasi khusus pemberian asimilasi kepada pelaku tindak pidana di masa COVID-19. Jadi teman-teman harus paham, kita harus menetapkan garis batas tentang mosi ini. Maksud saya, kita harus mengetahui perbedaan memberikan asimilasi di tengah COVID-19 dengan apakah boleh memberikan asimilasi atau tidak. Jadi kita harus paham dulu apakah boleh memberikan asimilasi dalam tataran konteks negara kita, entah itu di luar dari teori pemidanaan ataupun sebaliknya, apakah boleh memberikan asimilasi. Itu poin premis pertama. Kemudian premis kedua, apakah kita boleh memberikan asimilasi di masa COVID-19 ini. Jadi 2 hal yang berbeda yang mesti teman-teman pahamkan. Apakah kita mengarahnya kepada bentuk konsep pemidanaan atau rehabilitasi, atau kepada masalah COVID-19 ini yang kita prioritaskan dalam kesehatan. Tadi teman-teman dari tim Pro memberikan batasan bahwa pemberian asimilasi di masa COVID-19 ini hanya pada batas tindak pidana tertentu dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, memang benar sebagaimana yang ada di dalam Permenkumham tadi, yaitu Permenkumham nomor 3 tahun 2018 ya kalau tidak salah, tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menurut Permenkumham ini, pemberian asimilasi itu memang memiliki kriteria syarat sebagaimana yang disampaikan oleh rekan-rekan dari tim kontra. Apakah
ada kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu atau bentuk jaminan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana mana saja yang boleh diberikan asimilasi di tengah COVID ini. Jadi sebenarnya pemberian asimilasi di tengah COVID ini sama saja kalau kita melihat pemberian asimilasi yang ada sebelumnya, karena kita mengacu pada Permenkumham tadi dalam tata cara pemberiannya. Pertama, kita harus memahami pengertian dari asimilasi. Jadi asimilasi ini adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana atau anak dalam kehidupan masyarakat. Jadi satu garis kesimpulan bahwa asimilasi ini bukan bentuk pembebasan narapidana. Asimilasi ini menurut yang Permenkumham ini ya, menurut pengertian dari Permenkumham, asimilasi ini merupakan suatu proses dari bentuk rehabilitasi suatu pelaku tindak pidana agar dikembalikan kepada masyarakat. Jadi kalau kita kembali lagi, sebenarnya sebelum kita masuk dalam asimilasi ini, kita harus kembali lagi ke dalam konsep teori pemidanaan. Jadi pada umumnya sebenarnya teori pemidanaan ada banyak, tapi yang sering kita pelajari di hukum pidana itu ada dua, yaitu teori absolut atau Vergeltings teori yang dikatakan bahwa menurut pandangan teori absolut ini pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana yang dilakukan. Sehingga letak dari pemenjaraan ini merupakan suatu bentuk tindakan pembalasan menurut teori absolut ini. Itu teori pemidanaan yang pertama. Kemudian yang kedua ada dikatakan namanya teori relatif atau tujuan atau dual theories. Jadi inti dari teori relatif ini menyatakan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Nah, jadi ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama adalah pembalasan, yang kemudian yang kedua itu pengembalian kepada masyarakat dalam artian teori relatif ini menjadikan suatu pelaku tindak pidana untuk berbaur atau menjadi masyarakat kembali pada umumnya agar tidak melakukan suatu penyimpangan di dalamnya. Kemudian teori yang ketiga itu teori gabungan di antara keduanya. Nah, asimilasi ini merupakan salah satu bentuk teori, merupakan salah satu penjuantahan dari teori pemidanaan, di mana pelaku tindak pidana memiliki hak untuk berbaur kembali ke dalam masyarakat. Namun tidak semerta-merta ketika pelaku tindak pidana ini langsung terjun di masyarakat, maka ada proses yang dinamakan asimilasi. Asimilasi ini proses bagaimana tata cara suatu pelaku tindak pidana itu secara bertahap atau step by step kembali ke dalam lingkup masyarakat. Atau pada bahasa umumnya kita bisa melihat ada dinamakan tahanan kota, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, jadi pemberian asimilasi ini sudah benar tadi yang dinyatakan oleh teman-teman bahwa tidak semerta-merta di masa COVID ini semua pelaku tindak pidana itu diberikan oleh asimilasi oleh presiden atau presiden dalam hal Menteri Hukum dan HAM. Jadi pemberian asimilasi ini memiliki syarat yang pertama berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di lapas, dan telah mengikuti setengah dari masa pidananya, 1/2. Kemudian ada juga pengecualian bahwa di masa COVID ini yang tidak dikenakan asimilasi itu pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana terorisme. Padahal sebenarnya pelaku tindak pidana korupsi pun dan pelaku tindak pidana terorisme dapat diberikan asimilasi sesuai dengan ketentuan pasal 45 dan pasal 46 dari Permenkumham ini. Selanjutnya, yang menjadi garis merah yang perdebatan dari teman-teman sajikan tadi, bahwa di satu sisi ingin asimilasi dilaksanakan untuk mengatasi masalah overcrowded dengan memberikan solusi yang diberikan oleh tim pro itu memperketat pengawasan asimilasi oleh kepala desa, RT, dan RW. Sebenarnya solusi ini sudah ada di dalam Permenkumham itu, di mana
pelaku-pelaku pemerintah setempat, dalam hal ini kepala daerah, RT RW yang disajikan oleh tim pro ini telah ada diatur dalam Permenkumham itu, namun sebatas jaminan agar pelaku tindak pidana ini tidak melakukan suatu bentuk pidana lagi. Sebenarnya dilema juga. Lapas kita ini selalu overcrowded tiap tahunnya, di mana menurut penelusuran yang pernah saya baca, kita ini telah mencapai 107%. 107% telah lewat dari 100% lagi, 107% di mana lapas kita ini penuh akan pelaku tindak pidana. Saya menyambung yang dikatakan oleh Ades tadi, sebenarnya sangat dilema juga ketika orang sedikit-sedikit dipidana, sedikit-sedikit dipidana. Makanya konsep hukum yang hadir itu yaitu pemberian restoratif justice sebelum masuk dalam lingkup pengadilan itu sendiri, agar tidak tercapai overcrowded. Namun itu di luar dari mosi kita pada hari ini. Jadi tim pro tadi solusinya memperketat pengawasan asimilasi. Kemudian ini sebenarnya dapat ditantang oleh tim kontra itu sendiri. Apakah penjaminan yang dilakukan sesuai dengan Permenkumham itu menjadi suatu jaminan untuk pelaku tindak pidana ini melakukan suatu kesalahannya kembali? Sebenarnya gini, konsep pemidanan itu saya katakan dalam mosi ini, ketika seseorang keluar dari penjara kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi, itu tidak ada hubungannya dengan COVID-19 ataupun masalah-masalah lainnya, entah itu masalah pekerjaan, masalah tidak memiliki uang, kesenjangan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya masalah ketika seorang residivis yang melakukan tindak pidana kembali itu merupakan suatu bentuk kecacatan lembaga pemasyarakatan, karena soyokianya seperti yang saya katakan tadi, teori pemidanaan itu merupakan suatu perantara di mana suatu pelaku tindak pidana itu kembali ke dalam suatu masyarakat. Ketika ketika suatu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana lagi sehingga dia menjadi seorang residivis, ini dalam konteks COVID ya, tidak memiliki kaitan mau itu COVID, mau itu tidak. Ini menurut saya. Mau itu COVID, mau itu tidak, mau dia memiliki kesenjangan ekonomi, tidak mendapatkan pekerjaan, ini merupakan suatu kecacatan lembaga pemasyarakatan kita dalam menjuantahkan dalam tataran teori, dalam tataran praktis, untuk menjuantahkan ilmu-ilmu teori-teori yang telah saya jelaskan tadi. Lembaga pemasyarakatan ini proses untuk menjadikan seseorang yang melakukan suatu perilaku menyimpang kembali kepada masyarakat. Kenapa dia melakukan suatu tindak pidana lagi? Ya kita menarik suatu kesimpulan, lembaga pemasyarakatan kurang paham atau kurang dalam mengelaborasi metode untuk menjadikan suatu pelaku tindak pidana melakukan suatu kejahatan lagi. Seperti itu ya dalam saya melihat perdebatan kalian. Kemudian dari tim kontra dijelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki mekanisme asimilasi. Seperti yang katakan tadi, telah ada di dalam Permenkumham mengenai tata cara pemberian asimilasi seperti saya jelaskan tadi. Kemudian solusi dari tim kontra, sinergitas pemerintah lapas menciptakan lapas baru, tracking rutin, dan sterilisasi lapas. Sebenarnya gini, Yasona Lawli ketika melakukan pemberian asimilasi kepada pelaku tindak pidana itu sendiri sebenarnya untuk melakukan penghematan terhadap APBN, untuk dialokasikan ke anggaran-anggaran yang krusial untuk berhadapan dengan masalah COVID-19. Ketika kita melakukan suatu perombakan atau renovasi lapas, justru akan menciptakan kebocoran anggaran yang baru. Seperti itu ya, kebocoran anggaran yang baru. Tujuan, bayangkan, untuk makan napi saja ini yang berjumlah ribuan orang di Indonesia itu mencapai 3 miliar lebih. Ketika kita melakukan suatu asimilasi, maka kita akan menghemat 3 miliar lebih yang bisa dialokasikan ke masalah, yang bisa kita alokasikan ke dalam Satgas Protokol COVID-19. Ketika kita dihadapkan dengan masalah napi ini lagi dalam COVID, untuk melakukan perombakan atau renovasi dari lapas itu sendiri, justru akan melakukan kebocoran anggaran APBN, di mana pemerintah mengeluarkan anggaran lagi nih untuk masalah-masalah napi ini. Dan terlepas dari itu, asimilasi merupakan salah satu hub
Jadi kita tidak berbicara soal korbannya saja, jadi kita berbicara soal tindak pelaku tindak pidana itu sendiri. Jadi asimilasi ini merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana di luar dari remisi, abolisi, dan rehabilitasi. Jadi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana untuk berbaur kembali kepada masyarakat. Namun di sisi lain juga, kembali lagi bahwa teori pemidanaan itu adalah teori pembalasan. Ketika pelaku tindak pidana ini diberikan asimilasi, maka jelas ini akan bertentangan dengan viktimologi. Jadi ini perdebatan ini sebenarnya namanya pro kontra ya, tergantung bagaimana cara kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Semuanya sama-sama benar, cuman bagaimana cara kita menyajikan dan lebih meyakinkan juri. Ketika asimilasi ini diberlakukan, maka akan memberikan rasa ketidakpuasan terhadap pelaku korban kalau kita berkaca kepada sisi viktimologi, karena viktimologi itu lebih mencerminkan suatu bentuk keadilan antara korban dengan pelaku, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman harus membedakan apakah boleh asimilasi atau tidak. Nah, ketika boleh, apakah boleh di dalam masa COVID ini diberlakukan asimilasi atau tidak, seperti itu. Jadi saya telah menjawab tadi masalah pekerjaan, masalah mekanisme, masalah tujuan asimilasi, masalah residivis, masalah over capacity, dan lain sebagainya. Semua sama-sama benar dalam konteks perdebatan ini, namun bagaimana cara kita lebih menyajikan kembali. Masalah teknik itu dalam perdebatan tadi sudah bagus. Bagaimana cara kalian menyampaikan argumen-argumen, bagaimana cara kalian memberikan data, empirik, dan lain sebagainya. Mungkin masalah substansi yang lebih filosofis lagi akan disampaikan oleh Gerald ya. Jadi mungkin Gerald akan 1 jam kali, silakan. Jadi kalian akan dapat kuliah umum nanti ini sama Gerald. Jadi sekian dari saya. Selamat kepada teman-teman sekalian. Silahkan kembangkan potensinya. Terima kasih juga kepada teman-teman pendamping tim yang telah menyajikan bentuk perdebatan yang selalu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, yang sebenarnya kalian tinggal dipoles lagi untuk diterjunkan ke dalam perdebatan-perdebatan yang resmi seperti itu di dalam tingkat nasional ya, melawan dari universitas-universitas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas adjudikasi verbalnya. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Gerald untuk menyampaikan adjudikasi verbalnya. Kepada Kak Gerald, silakan. Halo, tes. Masuk di suaraku? Iya, kedengaran Kak, jelas. Oke, thank you. Pertama saya ucapkan terima kasih ya, sama seperti teman-teman juri yang lain, bahwa saya diberikan kesempatan untuk menjadi juri dalam perebutan juara 3 ini. Saya juga apresiasi kepada para panitia karena sudah melaksanakan, menyelenggarakan acara ini, sehingga maksudnya bisa terlaksana dengan baik. Kedua yang saya mau ucapkan adalah saya mau berikan apresiasi kepada teman-teman semua. Teman-teman semua ini kaji, ini mosinya kapan teman-teman kaji? Kalau dari Pro coba, kapan dikaji nih mosinya? Kemarin Kak, waktu setelah pemberian pemberian mosi. Kalau misalnya yang dari kontra ya? Sama Kak, kemarin setelah cabut lot Kak, pro kontra. Berarti memang jago, karena saya berusaha dari tadi untuk cari mana salahnya, tapi tidak agak susah dapetin itu. Wih, sampai pusing kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa teman-teman memang sudah layak ini untuk ikut di perdebatan-perdebatan selanjutnya. Mungkin seperti yang kayak Kakanda Adit tadi bilang, saya sebut Kakanda dia karena beliau ini secara teknis umur dan secara gelar ini sudah lebih setingkat di atas saya. Kalau saya ini masih masih dalam tataran pendidikan paling tinggi SMA, kalau beliau sudah S1. Nah, itu memang kalian sudah bisa ini kayak begitu. Memang kalian sudah jago ini sebenarnya. Sisa Mami dipoles-poles, tambah bagus. Saya juga ucapkan
Halo buat Ades yang tadi saya sapa. Mana Ades mukanya ini? Ades man, aku. Nak kasih mati kameranya. Ades Iya, juga dia Kak. kasih mati. Di mana kok ini Ades? Di rumah, menyapu, Kak. Wadaw, jangan dikasih tahu kalau misalnya lagi menyapu, lagi menjuri nih. Kalau Bapak Adit ini? Saya di Maros, Pak. Lagi di Maros ya. Beliau ada urusan negara ini. Tadi chat sama saya, beliau bilang, jangan mau terlalu anu Kak Jeral. Tuh, masih biar misalnya soja-soja. Padahal sebenarnya beliau itu yang jago. Beliau bilang maksudnya alasannya kenapa tidak ada yang mau berteman dalam tim ini. Maksudnya bertim sama saya ini. Sebenarnya justru saya yang selalu mau bertim sama beliau karena saya tahu beliau jago ini. Buktinya ketika saya ikut sama beliau, langsung juara 3, langsung kita pergi ke Bogor itu. Jadi saya tidak bakalan bicara banyak-banyak karena beliau sebenarnya dengan Ades ini sudah mengakomodir. Kalau saya cuma tekankan saja mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kayak misalnya paradigma berdebatnya ya. Karena kan paradigma berdebatnya sebenarnya ini sama-sama mau bicara tentang keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa meskipun seorang narapidana itu melakukan kejahatan, dia tetap harus diberikan perlindungan terhadap hak kesehatannya. Gitu toh? Jadi mungkin perdebatannya sebaiknya lebih ke arah perspektif keadilan itu kayak begitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang keadilan, kita bicara tentang konsep bagaimana mewujudkan hak kesehatan ini dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada. Kalau kita pakai teorinya Roscoe-Pound, misalnya tentang kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan ini? Ini yang menjadi tantangan tadi, kayak begitu. Jadi mungkin next time kalau berdebat harus diperlihatkan ini, tegas ini, karena kan kalau kita bicara tentang hukum itu harus selalu adil kayak begitu. Kalau dia hanya pasti dalam konteks pasti positif, dalam aturan positif, itu belum tentu bisa dibilang hukum. Dia harus dikatakan bahwa dia adil dulu dari segi dalamnya. Makanya kalau saya melihat bahwa sebaiknya fakta-fakta itu tidak digunakan, fakta peristiwa tidak digunakan sebagai dasar untuk menjustifikasi keadilan. Misalnya tadi ada argumentasi bahwa survei mengatakan bahwa masyarakat tidak menghendaki asimilasi diberikan kepada masyarakat tidak menghendaki asimilasi diberikan. Kayak begitu. Berapa ratus responden memberikan itu. Tidak bisa seperti itu, kayak begitu. Karena keadilan ini bukan masalah banyak atau sedikitnya orang yang mengatakan iya atau tidak, kayak begitu. Orang tidak beribadah bukan berarti bahwa ayat dari kitab suci itu runtuh, kayak begitu. Kalau satu dunia tidak beribadah, tidak berarti bahwa ayat dari kitab suci itu runtuh. Jadi yang kita perdebatkan adalah pada ayat kitab sucinya, kayak begitu. Yang kita lihat pada ayat kitab sucinya, bagaimana mengatur orang beribadah, kayak begitu. Dalam hal apa orang harus beribadah? Apa saja larangan-larangan yang ada kalau misalnya orang mau beribadah? Nah, itu yang harus sebenarnya tadi lebih pertajam. Tapi itu kesalahan-kesalahan minor ya, tidak terlalu ngefek karena saya masih mengerti bila maksudnya teman-teman mau persoalkan tentang hak kesehatan dari narapidana. Kemudian juga tentang aktor hukum kayak begitu. Tadi ada yang mengatakan bahwa bapak siapakah itu? Saya juga kurang tahu. Pokoknya pejabat kayak begitu kan? Pejabat yang mengatakan ini, pejabat yang mengatakan itu. Bicara hukum kayak begitu. Bukan aktor hukum itu yang menjadi dasar dari kekuatan berlakunya suatu hukum, kayak gitu. Validitasnya itu bukan ditentukan oleh karena aktor itu, karena justru aktor itu yang mau diawasi, kayak begitu. Kalau aktornya kalau aktornya yang kita anggap benar, maka tidak ada yang namanya pengujian materi undang-undang, tidak ada yang namanya pengujian materi peraturan di bawah undang-undang oleh MA atau MK. Nah itu yang di situ. Terus habis itu mungkin solusinya sebaiknya jangan terlalu terkotak-kotak nanti. Mungkin bisa nanti kalau next berdebat bisa diperhatikan misalnya solusi dari tim pro adalah memberikan asimilasi dan solusi dari tim kontra adalah memberikan memperbaiki lapas kayak begitu. Kenapa tidak dua hal ini bisa dijalankan bareng-bareng?
dari tim pro misalnya mengatakan bahwa iya kami tetap mengamini asimilasi, tapi kami juga tetap mengatakan bahwa solusi teman-teman terakomodir kayak begitu. Itu di situ arahnya kayak gitu. Terus habis itu tadi misalnya ada alasan-alasan yang kayak bilang apa tadi itu? Tunggu. Tetap melakukan kejahatan. Saya sepakat sekali ya dengan tadi Kakanda Adit ini, karena Kakanda Adit ini sudah cocok ini. Maksudnya tetap melakukan kejahatan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan COVID, karena kalau kita lihat ya tanpa adanya COVID juga tetap ada yang namanya residivis kan, bukan karena maksudnya COVID maka jadi ada residivis kayak begitu. Terus habis itu ada lagi yang tadi dikatakan misalnya orang tidak punya pekerjaan makanya sebaiknya jangan diasimilasi. Pertanyaannya sekarang kalau misalnya kan Bapas ini kan Badan Pemasyarakatan ini pasti punya data kan tentang narapidana kan. Bagaimana kalau misalnya ternyata diketahui bahwa ketika dia keluar nanti dia kehidupannya terjamin. Ketika dia diasimilasi kehidupannya nanti terjamin. Berarti kita terapkan asimilasi secara terbatas. Untuk yang maksudnya nanti ke depannya terjamin hak kesehatannya, hak ekonominya, silahkan kayak begitu. Yang belum tunggu dulu, kita lewati serangkaian prosedur dulu. Nanti pada akhirnya kita bekali dulu dengan pemberi skill, kita bekali dulu dengan pengetahuan, kita bekali dulu dengan cara protokol kesehatan, baru kita berikan asimilasi. Jadi kayak begitu sebenarnya, tidak sehitam putih yang kadang kita pikir kalau berdebat saya harus bantah betul-betulan dari sisi kontra. Kalau dari kontra juga bilang saya harus bantah betulan si pro. Nggak harus selalu seperti itu. Yang penting bagaimana, seperti kayak Kakanda Adit tadi dengan Kakanda Ades bilang bahwa bagaimana cara kita mendudukkan posisi, meyakinkan juri, itu yang paling penting. Sama terakhir, jangan kalau misalnya kita berdebat, usahakan hindari argumentasi-argumentasi yang sifatnya straw manning gitu. Straw manning itu maksudnya begini, lawan saya tidak mengatakan premis B kayak begitu, tapi lawan saya mengatakan premis A, tapi saya katakan bahwa premis A adalah premis B kayak begitu, tapi tidak ada konsekuensi antara premis A dan premis B itu kayak begitu. Misalnya tentang teroris tadi, dari tim kontra tidak mengatakan bahwa sama sekali tentang persoalan teroris dan tindak pidana korupsi, tapi tiba-tiba ada argumen yang mengatakan bahwa ini tidak diberikan kepada teroris dan tindak pidana korupsi. Sebenarnya bukan kurang sih, artinya bisa saja bahwa tim yang sebelah itu sepakat juga dengan hal itu kayak begitu tanpa perlu kita katakan. Jadi kita kesannya mendudukan bahwa dia mengatakan untuk ini bisa nanti untuk diberikan kepada teroris, ini pasti diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum tentu kayak begitu. Jadi mungkin nanti lebih menusuk lagi kepada lawannya masing-masing. Selebihnya saya lihat teman-teman semua sudah bagus. Jadi siapapun yang menang saya rasa semua sudah menjalankan dengan baik, semua hebat-hebat. Apalagi saya waktu pertama nonton ini yang dari tim kontra saya lihat Instagramnya waktu itu, namanya bagus sekali di Instagramnya Kukur Debat, sudah bisa mau bentuk partai politik ini, Ici Akbar dan Ical Akbar ini, Ical terakbar ini, Ical partner Akbar, bagus sekali Meko ini yang saya paling soroti, luar biasa ini namanya. Mantap. Jadi saya kira itu saja yang saya rasa perlu saya sampaikan, karena teman-teman juga maksudnya sudah capek, mau juga istirahat. Jadi siapapun yang juara, saya ucapkan selamat buat semua teman-teman. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Moderator. Terima kasih Kak. Halo, tes. Apakah suara saya kedengaran? Iya Kak. Iya, mantap sekali. Ya Kak. Terima kasih Kak atas adjudikasi verbalnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
Kak Adit, Kak Ades, dan Kak Jeral karena telah meluangkan waktunya dan telah memberikan adjudikasi verbal kepada kita semua, terkhusus bagi adik-adik kita yang sedang bertanding hari ini. Dan semoga adjudikasi verbal Halo, Pak Del. Halo? Iya. Suara saya kedengaran? Iya, ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Demikianlah perdebatan kita kali ini. Untuk itu, kami persilakan kepada kedua tim untuk terlebih dahulu melakukan sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, saya alihkan kepada panitia yang memiliki PJ. Silakan. Baik, ini saya yang pimpin ya. Jadi kita foto bebas saja dulu semua. Dan yang belum menyala kameranya, mohon untuk dinyalakan terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. Senyum semua. 1, 2, 3. Oke, kita ganti gaya begini, meledak. Oke, white ya. Sabar. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini mau di Baik, saya kembalikan ke moderator untuk penutupan. Baik, terima kasih Fikran. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih semuanya atas atensinya hari ini. Dan saya pun selaku moderator undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya izin live ya. Sepakat semua. Terima kasih Kak Ades, Kak Adit, Kak Geral. Terima kasih Kak. Siap. Ya. Semangat ya semuanya. Terima kasih Kak. Mantap. Ya, saya izin live. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin keluar ya. Iya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, thank you.